Selamat pagi, pemirsa. Lightness kembali menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Bersama saya, Beatrice Florencia Hareva. Inilah selengkapnya. Pemirsa, beredar belakangan ini, marak terjadi kasus pemenggalan di berbagai wilayah Batam yang membuat masyarakat merasa khawatir dan was-was. Aksi kejahatan ini biasanya terjadi di tempat-tempat sepi atau minim penerangan, seperti jalanan pada malam hari atau daerah yang jauh dari pemukiman padat penduduk. Para pelaku umumnya menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban dengan tujuan merampas barang seperti motor, ponsel, atau uang tunai. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat semakin waspada saat beraktivitas di malam hari. Banyak dari mereka yang mulai membatasi jam keluar rumah, terutama jika harus melintasi daerah rawan kejahatan. Selain itu, sejumlah warga berinisiatif untuk melakukan ronda malam guna mengawasi lingkungan sekitar dan mempersempit ruang gerak pelaku. Di sisi lain, pihak kepolisian terus berupaya untuk menekan angka kejahatan ini dengan meningkatkan patroli di titik-titik rawan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang teridentifikasi. Masyarakat juga dihimbau untuk melaporkan kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan yang mereka saksikan, agar penanganan ini bisa dilakukan dengan cepat. Maraknya kasus pemenggalan seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi yang sulit dan pengangguran. Kondisi tersebut mendorong sebagian orang untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kehidupan mereka, meski dengan cara yang merugikan orang lain. Baik, pemirsa, kita akan mendengar tanggapan Polsek setempat bersama rekan saya Rohani Siagian. Selamat sore, Rohani. Selamat sore pemirsa, saya sedang ada di Polsek Sukupang ingin mewawancarai salah satu rekan yang ada di dalamnya. Baik, di sini dengan saya Rohani Siagian, saya sudah ada di titik lokasi yaitu Polsek bersama dengan Bapak Bribtu Kris Hagai Sianturi. Selamat sore Pak. Nah, jadi kami di sini ingin mewawancarai Bapak terkait dengan begal yang terjadi yang sedang viral di media sosial saat ini. Nah, pertama itu apa sih itu Pak begal menurut Bapak? Begal artinya adalah pencurian dengan kekerasan atau pencurian disertai dengan kekerasan. Pembegalan tersebut diancam dengan hukuman penjara minimal 9 tahun dan untuk dia memasuki ayat 2-nya memasuki perkarangan rumah atau di dalam rumah pada malam hari itu dengan ancaman 12 tahun. Terus untuk selanjutnya, untuk di pasal 3 jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membuka atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci mencatat satu tempat jabatan tertentu, itu akan dipertambah lagi hukumannya. Baik Pak. Nah selanjutnya pertanyaan saya itu di mana sih Pak tempat yang paling sering terjadi pembegalan yang paling rawan gitu? Biasa begal ini sering melakukan aksinya itu di tempat jalan yang sepi, yang dimana targetnya itu pengendara sepeda motor yang sendiri ataupun seorang perempuan, dan waktunya itu terkadang pada malam hari di jam-jam rawan. Nah selanjutnya yang terakhir itu bagaimana sih Polsek atau teman-teman dengan Bapak itu mengatasi masalah yang saat ini terjadi yaitu begal supaya kayak jarang terjadinya begal lagi? Kalau dari Polsek Sukupang, untuk mengatasi begal ini kita sering melaksanakan patroli pada jam-jam rawan, antisipasi cicak, dan untuk masyarakat ya kalau bisa jika tidak ada keperluan jangan sampai keluar jam 9 malam seperti itu, apalagi dengan adik-adik yang masih sekolah yang dimana sering menjadi target begal. Ya kalau bisa jangan dulu jika tidak ada keperluan, ataupun jika ingin keluar harus sertai orang tua atau 2 orang lebih
jika tahu di mana tempat itu tempat rawan. Baik pemirsa, itulah informasi yang kita dapatkan langsung oleh Polsek setempat. Like News masih menemani Anda dengan berita teraktual dan menarik. Bersama saya, Beatrice Vansia Hareva. Sampai jumpa. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sarah Haya Rosadi dalam berita Like News terkini. Pemirsa, kabar terbaru datang dari sektor usaha minuman di kota kita. Sebuah gerai minuman baru bernama Pertamilk baru saja dibuka dan berhasil menarik perhatian masyarakat. Terletak di Ciptalink Blok Mawar nomor 1, gerai ini mengusung minuman susu segar dengan konsep Pertamina. Selain menyajikan susu murni, Pertamilk juga menyediakan berbagai pilihan rasa, seperti matcha, banana, dan taro yang semuanya menggunakan bahan alami dan berkualitas tinggi. Tidak hanya menawarkan minuman segar, Pertamilk juga menjaga standar kebersihan dan keamanan produk, sehingga konsumen dapat menikmati minuman dengan nyaman. Pemilik Pertamilk mengungkapkan bahwa Pertamilk bertujuan memberikan alternatif minuman sehat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengutamakan asupan gizi dalam gaya hidup sehari-hari. Oke, di sana sudah berada rekan saya Yeskia Lawi Simanjuntak dan juga karyawan Pertamilk. Malam ya. Baik, saya Yeskia Novela Simanjuntak. Sekarang saya sudah ada di titik lokasinya, yaitu di Pertamilk. Bersama saya, Kak Rizal. Baik, Kak Rizal, sudah berapa lama berdirinya Pertamilk di sini? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baik. Apa saja variannya dan varian apa yang bestseller? Kami di sini ada 10 varian. Yang bestsellernya ada Dracoco, Berry Boost, Mangga, Banana, Taro Tebo. Baik, Kak. Terima kasih, Ya. Kak. Saya Skia, saya kembalikan ke studio. Baik, itulah laporan langsung dari narasumber di lokasi. Tetaplah bersama Like News untuk mendapatkan berita-berita menarik dan informasi terbaru. Saya Sarah Haya Rosadi, kami akan kembali setelah jeda sejenak. Selamat datang pemirsa, kembali lagi di berita Like News bersama saya Beatrice Florencia Hareva Dan saya Sarah Haya Rosadi. Kali ini kita akan membahas film thriller yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Kuasa Gelap. Wow, betul sekali. Film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo yang terkenal dengan karya-karya penuh ketegangan. Cerita dari Kuasa Gelap ini benar-benar bikin merinding ya. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang ingin ayahnya hidup kembali, tetapi memakai pesugihan, di mana sang tokoh utama, Romy Thomas atau Jerome Kurnia, harus menghadapi kekuatan misterius yang mengancam dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana menurutmu, Sarah? Apa yang paling menarik dari film ini? Kalau menurut saya, yang paling menarik adalah suasana mencekam yang berhasil dibangun sinematografinya. Pencahayaan yang minimalis dan pengambilan gambar yang gelap benar-benar membuat penonton merasa ikut terseret dalam ketegangan cerita. Dan jangan lupakan efek suaranya yang benar-benar berhasil membuat kita deg-degan. Setuju banget nih, dan saya juga suka dengan akting para pemainnya, terutama Kyla, Lea Cheryl. Dia berhasil membawakan karakter dengan sangat baik, sehingga penonton benar-benar merasa ketakutan dan kebingungan yang dialami para tokoh di dalam cerita. Jadi siapa saja nih yang wajib menonton film ini, Sarah? Menurut saya, ini film yang cocok buat kamu yang suka dengan film yang penuh misteri dan ketegangan. Tapi hati-hati, karena ada beberapa adegan yang cukup mengagetkan dan bisa membuat bulu kuduk berdiri. Benar banget. Kalau kamu siap untuk merasakan ketegangan yang luar biasa, langsung saja tonton Kuasa Gelap di bioskop kesayanganmu. Rasakan sendiri kengerian yang ditawarkan oleh film ini. Yap, kita akan mengenal langsung review dari narasumber bersama rekan kita, Nina dan Mira. Halo pemirsa, saat ini kami sedang berada di XXO Indonesia Small Batam. Saat ini kami akan mereview film Kuasa Gelap.
Jadi apa yang ada yang kita tahu juga. Dan sebagai kelompok mas, ya, kelompok mas sama dia cara kita Thailand. Baik pemirsa, itulah sedikit ulasan kami tentang film Kuasa Gelap, sebuah film yang benar-benar menawarkan ketegangan dan cerita yang tak terduga. Benar sekali Beatrice, bagi kalian yang suka dengan film horor penuh misteri, ini adalah tontonan yang wajib ada di daftar nonton kalian. Dan jangan lupa, Kuasa Gelap sudah tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Berita tersebut termasuk akhir dari segmen ini. Jangan lupa saksikan terus Like News di TV, akan ada berita menarik dan unik pemirsa dapat lihat. Saya Beatrice Florencia Hareva. Saya Sarah Sadi dan juga rekan-rekan kami pamit undur diri dan Sampai jumpa. Baik, saya akan kembalikan ke studio.